Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan serius, dia terus mencari jiwa Dong Fang Changfan, tidak peduli seberapa banyak dia membujuknya. Sesi ini adalah yang terlama sejauh ini. Fang Yuan mencari jiwa Dong Fang Changfan sampai semua rahasianya terungkap. Dia belajar tentang kehidupan Dong Fang Changfan, pengalaman yang tak terhitung jumlahnya yang dia miliki. Gu Immortal Handong sudah lama mati, setelah binatang hantu menyeretnya ke gunung mayat, dia seharusnya menjadi tawanan, tetapi dia mati dalam kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Jadi ternyata Dong Fang Changfan telah membuat pengaturan di tanah yang diberkati kolam giok, menggunakan peringkat 6 pondok jerami rumah Gu abadi sebagai intinya. Tetapi pada saat krusial, Tacet Hat hilang. Ini memungkinkan kami, para pembudidaya jalan iblis, untuk menyerang tanah yang diberkati kolam giok. Seperti yang diharapkan, saat aku menghancurkan tubuh Dong Fang Yuliang, dan jiwa Dong Fang Changfan meninggalkannya, dia meledakkan sendiri semua Gu abadi di bukaannya. Ulat sutra raksasa teratai putih Gu berpikir bahwa Dong Fang Changfan menggunakan sejumlah besar ulat sutra raksasa teratai putih Gu untuk meningkatkan jiwa abadinya. Di dalam lubang abadinya, masih ada sekumpulan ulat sutra raksasa teratai putih Gu yang tersisa. Dong Fang Changfan melihat seluruh hidupnya, dia tidak pasrah untuk menjadi biasa, dia pertama kali seorang pahlawan, kemudian seorang juara. Ini adalah Raja Sejati Gunung Ungu. Warisan jalur waktu Bai Yun Seng berasal dari orang ini. Berpikir bahwa warisan jalan kebijaksanaan Dong Fang Changfan juga berasal dari lelaki tua misterius ini. Aliran rahasia menyerang Fang Yuan satu demi satu. Setelah sekian lama, Fang Yuan akhirnya bereaksi, dia telah sepenuhnya menerima informasi dalam jumlah besar ini. Raja Sejati Gunung Ungu, ini hanya nama yang diberikan Fang Yuan kepada pengemis berambut ungu misterius itu. Orang tua misterius ini tampaknya memiliki warisan berharga yang tak terhitung jumlahnya, latar belakangnya pasti sangat dalam, motifnya tidak diketahui, dapat dikatakan bahwa dia memainkan peran yang sangat penting dalam pencapaian Dong Fang Changfan dan Bai Yun Seng hari ini. Untuk saat ini, dia akan disebut Raja Sejati Gunung Ungu. Dalam ingatan Fang Yuan tentang kehidupan sebelumnya, dia tidak mengingat Raja Sejati Gunung Ungu ini, bahkan selama Perang Kacau 5 Wilayah, dia tidak muncul. Apakah dia menyembunyikan dirinya, apakah dia memiliki identitas lain, atau apakah dia meninggal karena usia tua? Menurut situasi Dong Fang Changfan dan Bai Yun Seng, tampaknya pria ini sudah sangat tua. Lupakan Purple Mountain True Monarch untuk saat ini, jiwa pembersihan saya Immortal Gu membutuhkan makanan, jumlah ulat sutra raksasa teratai putih Gu tidak cukup, tetapi itu dapat meringankan masalah saya saat ini. Saya tidak ingin repot-repot dengan tanah yang diberkati itu untuk saat ini, tetapi sepertinya saya tidak punya pilihan. Fang Yuan menghancurkan tubuh Dong Fang Yuliang, menyebabkan lubang abadinya jatuh ke tanah dan menjadi tanah yang diberkati tanpa pemilik. Tidak seperti tanah yang diberkati publik, tanah yang diberkati individu ini akan memiliki roh tanah, mereka mudah dipertahankan dan sulit dijatuhkan. Ketika Dong Fang Changfan kalah, untuk mencegah Fang Yuan mendapat untung, dia menghancurkan semua Gu abadinya, untuk mencegah musuhnya menjadi lebih kuat. Tetapi masih ada banyak Gu fana di bukaan abadinya, mungkin karena harganya murah, atau dia tidak terlalu menghargainya, atau mungkin dia kehilangan kendali atas mereka terlalu cepat. Bagaimanapun, mereka semua dipelihara di negerinya yang diberkati dan tidak dihancurkan. Tidak berbicara tentang Gu fana lainnya, tetapi ulat sutra raksasa teratai putih Gu adalah sesuatu yang dibutuhkan Fang Yuan sebagai makanan untuk membersihkan jiwa. Fang Yuan mondar-mandir di dalam ruangan saat dia memikirkannya. Dunia Gu Immortal dataran utara awalnya cukup tenang, tetapi sejak tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dihancurkan, itu telah menghasilkan konsekuensi besar, itu seperti tsunami raksasa. Gu Immortals dari Northern Plains sangat marah, mereka ingin menemukan pelakunya. Tetapi Gu abadi yang melarikan diri dari gedung yang sejati 88 menyebabkan Gu Immortal dari dataran utara memperebutkan mereka dengan intens, itu menciptakan kekacauan di dunia Gu Immortal dataran utara. Setelah pelelangan,
Dengan peringkat 8 Gu Immortals memimpin, kekuatan super mendiskusikan masalah dan dunia Gu Immortal dataran utara tidak lagi kacau, ada aturan baru yang berlaku. Tetapi karena Sekte Bayangan, dan Gu Immortals benua tengah, masih ada arus bawah yang bergejolak. Saat ini, dengan campur tangan Fang Yuan, kekuatan super, suku Dongfang, dimusnahkan, ketenangan dunia Gu Immortals Northern Plains hancur sekali lagi, turbulensi menyapu wilayah tersebut. Saat ini, Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya dari jalan lurus dan iblis berjuang untuk merebut sumber daya di tanah yang diberkati kolam giok, itu berantakan. Situasi Northern Plains, bisa dikatakan benar-benar berantakan. Faktanya, sejak tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dihancurkan, dataran utara tidak memiliki hari damai, itu benar-benar menyimpang dari jalur semula. Dibandingkan dengan kenangan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan memiliki perasaan, dia sepertinya secara tidak sengaja merusak dataran utara. Fang Yuan mengambil risiko barusan, dengan sedikit keberuntungan, dia memperoleh warisan jalan kebijaksanaan. Awalnya, dia ingin mengembangkan dirinya untuk beberapa waktu, sambil membantu tanah yang diberkati Gu Immortal untuk selamat dari bencana duniawi. Menggunakan warisan jalan kebijaksanaan, dia akan menyimpulkan gerakan pembunuh abadi, wajah yang samar-samar dikenal. Berdasarkan berita yang dia miliki, situasi saat ini cukup tegang, akan lebih baik jika dia menjauh. Tetapi daya pikat ulat sutra raksasa teratai putih Gu terlalu besar, Fang Yuan tahu bahwa meskipun dia memiliki beberapa metode untuk menjaganya tetap hidup, membersihkan jiwa immortal Gu mencapai batasnya karena kelaparan, dia perlu memberinya makan ulat sutra raksasa teratai putih Gu. Gu abadi itu unik, tetapi meskipun mereka berharga, membersihkan jiwa Gu abadi bukanlah sesuatu yang tidak bisa saya jalani tanpanya. Saya memiliki kekuatan diri immortal Gu sebagai inti sekarang, bahkan jika membersihkan jiwa immortal Gu dihancurkan, saya tidak akan terlalu terpengaruh. Tentu saja, jika aku bisa menggunakannya bersama dengan kekuatan diri immortal Gu, gerakan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya diri mungkin bisa menjadi 2 kali lebih kuat dari sekarang. Selain itu bahkan dapat mendorong pertumbuhan fondasi jiwa saya. Fang Yuan ragu-ragu. Meskipun Cleanse Soul itu bagus, itu tidak cukup baginya untuk mempertaruhkan nyawanya. Immortal Gu hanyalah alat, hidupnya adalah yang paling penting. Fang Yuan sepenuhnya menyadari hal ini dari awal hingga akhir, dia tidak akan pernah dibutakan oleh keserakahan. Beberapa hari kemudian, dataran utara, di tempat Gu Immortal Kie Simin meninggal. Dari waktu ke waktu, akan ada Gu Immortals yang muncul, baik yang benar maupun iblis. Setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, mereka akan pergi, mencoba menemukan aura Gu abadi di udara. Beberapa mencoba memasuki tanah berkah yang terbentuk dari bukaan abadi Kie Simin, tetapi mereka pergi setelah gagal. Benua tengah Gu Immortals bersembunyi jauh, mengamati situasi, sambil menggunakan indera ilahi mereka untuk berkomunikasi. Targetnya belum muncul, karena mereka bisa membunuh Dongfang Changfan dan membuat banyak pengaturan di sini untuk menyembunyikan tanah berkah Dongfang Changfan, mereka jelas ingin merahasiakannya. Kemungkinan besar, mereka ingin menjatuhkan tanah yang diberkati ini. Mereka juga tahu bahwa kecelakaan dapat terjadi seiring waktu, mereka pasti akan kembali. Itu tidak terlalu mungkin sekarang. Kami diam-diam tinggal di sini selama berhari-hari, pihak lain mungkin sudah menemukan kami. Dengan kesempatan ini, kita sebaiknya pergi ke tanah yang diberkati kolam giok. Kata Peri Ling Mei. Apakah kamu mengatakan bahwa gerakan pembunuh abadi khas kuil surga hitamku, bertahan siang dan malam, tidak dapat menyembunyikan kehadiran kita dan akan terlihat dengan mudah? Patua Tianlong langsung tidak senang, membalas. Peri Ling Mei terdiam, dia tahu bahwa kata-katanya sebelumnya sedikit kurang ajar. Kuil surga hitam adalah salah satu dari 10 sekte kuno yang hebat, mereka perlu mempertahankan reputasi mereka, nama mereka tidak bisa dinodai. Peri Aosue yang berada di samping Peri Ling Mei berkata, saya pernah mendengar bahwa di tanah yang diberkati kolam giok, 10.000 kuda Li Zi abis. Arti yang tersembunyi dalam kata-katanya sangat jelas, dia setuju dengan saran Peri Ling Mei sebelumnya, dia juga ingin pergi ke tanah yang diberkati kolam giok karena sumber dayanya yang melimpah. Tingkat kekayaan yang sepele ini bisa memikat kalian semua. Jangan lupa mengapa kami ada di sini. Zombie abadi ini sangat mencurigakan,
dia memiliki kekuatan pertempuran yang cukup kuat di jalur kekuatan, dia sangat mungkin menjadi zombie abadi Sahuang. Tuan Tua Ken yang bersembunyi di samping, menyela dalam hal ini. Tingkat kekayaan yang sepele. Anda berbicara seolah-olah itu tidak signifikan, meskipun suku Dongfang lebih rendah dari sekte kami, itu juga merupakan kekuatan super. Fondasi mereka, dibandingkan dengan individu seperti kita, jauh lebih dalam. Oh, Ken Yang, panenmu barusan sangat bagus, hadiah dari sekte Bangau Abadi untuk misi pasti sangat menguntungkan. Anda sendiri mendapat manfaat besar dari ini, tetapi Anda ingin kami semua menderita kerugian. Bukankah ini terlalu berlebihan? Chen Zhenqi berbicara dengan kesal. Dia belum menyelesaikan misi sektenya, karena Feng Jiuge memanggilnya sebelum dia selesai. Yang lain berada dalam situasi yang sama. Orang lain mungkin takut dengan kehidupan Tuan Tua Ken yang mengejar api, tetapi dia tidak. Dia adalah seorang Grandmaster terbang, dan memiliki pembunuh abadi yang bergerak mendekati tubuh, bahkan jika api pengejar kehidupan digunakan padanya, dia bisa melarikan diri darinya. Di dunia Gua Abadi Benua Tengah, ada pepatah, Zhenqi dari 9 surga, diikuti oleh Fei Yan. Zhenqi dari 9 langit, mengacu pada Chen Zhenqi, dia bisa melebarkan sayapnya dan terbang ke 9 langit yang tak terlupakan, langit dan bumi tidak bisa membatasinya. Yang terakhir, diikuti oleh Fei Yan, mengacu pada Gu Immortal dari Sekte Teratai Surgawi, Bu Fei Yan, dia adalah Gu Immortal wanita yang bisa bergerak gesit di langit, dia seperti gumpalan asap yang bisa menari di udara. Saat ini, Gu Immortal wanita, Bu Fei Yan, juga telah datang ke dataran utara, dia mewakili Sekte Teratai Surgawi dari 10 sekte kuno yang besar, dia bergabung dalam penyelidikan runtuhnya 88 gedung yang sejati. Pada saat ini, 2 Grandmaster terbang dari generasi saat ini hadir. Chen Zhenqi berbicara, tetapi Bu Fei Yan tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Old Oracle, bagaimanapun, menambahkan, tanah yang diberkati kolam giok sangat mudah dirobohkan terutama karena peringkat 6 Immortal Gu House, Modesta Chet Hat, hilang secara misterius. Saya tidak mengejar sumber daya itu, tetapi saya telah membuat deduksi, saya menyimpulkan bahwa petunjuk tentang pelakunya ada di tanah yang diberkati kolam giok. Gubuk jerami sederhana. Saya lebih suka menyebutnya dengan nama aslinya, Tachet Hat. Omong-omong, rumah Gu ini dibuat oleh 3 iblis jerami abadi era kuno akhir, menghabiskan hampir semua kekayaannya. Selama tahun-tahun terakhirnya, dia menjelajahi dataran utara, menjadi penguasa agung untuk sementara waktu. Tritouch Demon Immortal memiliki seorang putri, dia menyayanginya. Pada saat itu, Gu Immortal suku Dongfang, Dongfang Yu, dan wanita ini saling mencintai. Dengan demikian, dia meninggalkan jalan yang benar dan pergi ke jalan iblis. Setelah Tritouch Demon Immortal meninggal, dia mewarisi gubuk jerami ini, membunuh istrinya dan kembali ke jalan yang benar, kembali ke sukunya. Untuk menyingkirkan masa lalunya, Dongfang Yu menambahkan beberapa Gu lain ke dalam jerami Hat, menyebutnya Modesta Chet Hat. Efeknya tidak berubah sama sekali, itu hanya untuk reputasinya sendiri. Gu Immortal dari Wind Cloud Manor, Hong Qiming, berbicara. Sebelum dia menjadi abadi, dia menjelajahi dataran utara sementara tingkat kultivasinya adalah manusia, dia tinggal di sana selama beberapa waktu. Dengan demikian, dia tahu tentang detail ini dengan jelas. Pada saat ini, dia menyebutkan hal ini, niatnya juga pergi ke tanah yang diberkati kolam giok untuk menjarah sumber daya. Tapi dia tidak mengatakannya, dia secara halus mengisyaratkan mereka. Baiklah, berapa lama lagi kita akan tinggal di sini seperti ini? Haruskah kita pergi ke tanah yang diberkati kolam giok dan mencari petunjuk? Atau cari perilisan itu, karena dia bertarung bersama dengan zombie abadi itu, mereka pasti memiliki hubungan dekat, dia pasti tahu banyak rahasia. Gu Immortal tidak sabar. Tidak, perilisan membayar harga yang mahal dan meninggalkan tempat ini setelah mendapatkan gunung Miniskule. Saat ini, dia bersembunyi di dalam tanah yang diberkati gunung bersalju. Itu adalah sarang jalur iblis Northern Plains, jika seperti di masa lalu, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, leluhur tua Suehu mencoba memurnikan keberuntungan yang menyaingi surga Immortal Gu, dia mengawasi hal-hal di sana. Setelah leluhur tua Suehu disebutkan, makhluk abadi benua tengah terdiam.
Orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, mereka memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, di dekat puncak di sekte masing-masing. Tetapi melawan Gu Immortal peringkat 8, mereka hanya akan kalah. Meskipun Feng Jiuge memiliki kemampuan untuk melawan Gu Immortal peringkat 8, bagaimanapun juga dia masih peringkat 7. Sementara itu, leluhur tua Suehu dari jalur iblis memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan. Menurut intelijen yang dikumpulkan benua tengah, itu samar-samar menunjukkan bahwa dia bisa menjadi ahli peringkat 8 terkuat di dataran utara. Saat benua tengah Gu Immortals terdiam, 3 jalur iblis Gu Immortals telah menyembunyikan penampilan mereka dan diam-diam memasuki perangkap Gu Immortal benua tengah. Mereka pergi ke bawah tanah, pergi ke tempat Dong Fang Changfan terbunuh, sebelum mengungkapkan diri. Dari ketiga Gu Immortal ini, yang memimpin tinggi, mengeluarkan aura yang ganas. Dia memiliki sepasang alis panjang, dia memiliki hidung aqualine, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Telinganya bukan telinga manusia, mereka tampak seperti sayap, bersinar dalam cahaya. Keemasan. Dia adalah pemilik puncak keempat dari tanah berkah gunung bersalju dataran utara, Li Peng Wang. Di sebelah kirinya ada orang yang lebih pendek darinya, tetapi dengan tubuh yang lebih kuat dan kekar. Dia memancar dengan dominasi saat dia memberikan prestise naga es, itu adalah pemilik puncak kelima, Raja Iblis Longdan, yang mengendalikan istana Danau Es. Gu Immortal terakhir berjalan di sisi kanan Li Peng Wang. Matanya gelap, dia mengenakan jubah putih dan memiliki tubuh ramping, dia menyerupai seorang sarjana tetapi terlihat kurang halus daripada Unvetered Scholar, namun dia masih memiliki aura yang besar. Itu adalah pemilik puncak ke-6, Gong Zimo. Benua tengah Gu Immortal sedang menyergap, mereka memiliki metode yang luar biasa, 3 jalur iblis Gu Immortals tidak menemukan mereka. Perhatian mereka terfokus pada apa yang ada di depan mereka. Tidak ada apa-apa di depan mata mereka, tetapi mereka merasakan bahwa mereka telah menemukan tanah yang diberkati yang tersembunyi. Ini adalah tanah yang diberkati yang ditinggalkan Dong Fang Changfan setelah meninggal. Mulai, semakin lama kita menyeret sesuatu, semakin banyak masalah yang akan terjadi. Tanah berkah yang ditinggalkan Kie Simin berada di dekat tempat ini, Wei. Karena itu adalah perintah leluhur tua Suehu, kami pasti akan melakukan yang terbaik dan menjatuhkan tanah yang diberkati ini, mari kita mulai. Ketiganya bergerak cepat, karena mereka telah membuat persiapan yang cukup, setelah membuat beberapa pengaturan di dunia luar, mereka merobek ruang angkasa dan memasuki tanah yang diberkati. Setelah melihat mereka bertiga masuk, Gu Immortal benua tengah terus menggunakan indera ilahi mereka untuk berkomunikasi. Luar biasa. Snowy Mountain memberkati pemilik puncak keempat, kelima, dan keenam tanah semuanya telah pindah. 3 puncak pertama Snowy Mountain memiliki status yang tidak dapat digerakkan, tetapi sisanya dapat bersaing untuk posisi yang lebih tinggi. Ketiganya bersekongkol melawan satu sama lain sambil bergerak bersama, agar mereka bekerja sama seperti ini, hanya leluhur tua Suehu yang bisa mengendalikan mereka. Zombie abadi tidak datang sama sekali, tetapi anggota tanah yang diberkati gunung bersalju datang. Haruskah kita menjatuhkan mereka? Tidak. Ketiga makhluk abadi ini memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa, mereka akan bergabung menjadi lebih tinggi dari orang-orang seperti Unvetered Scholar, setidaknya setara dengan kita semua. Meskipun kita memiliki lebih banyak orang, kita kurang koordinasi. Sangat mudah untuk mengalahkan mereka bertiga, tetapi akan sulit untuk membunuh mereka, dan bahkan lebih sulit untuk menangkap mereka. Tuan Tua Ken yang setuju dengan ini saat dia menghela nafas, itu benar, dataran utara adalah tempat pertempuran konstan, memiliki kekuatan pertempuran tertinggi untuk individu dari 5 wilayah. Masing-masing Gu Immortal mereka memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, mereka memiliki banyak metode unik, dan metode pelestarian diri mereka jauh melampaui benua tengah, mereka sangat licik. Sebelumnya di tanah yang diberkati Qiyu dan kolam giok, jumlah Gu Immortal yang mati sangat sedikit. Tetapi jika ini terjadi di 4 wilayah lainnya, korbannya akan 2 hingga 3 kali lebih tinggi. Bukan tidak mungkin untuk menangkap mereka, hehe, tapi kita akan membutuhkan Tuan Feng Jiuge untuk menyerang secara pribadi. Kata Gu Immortal. Dalam ekspedisi dataran utara ini, kekuatan pertempuran superior Feng Jiuge meninggalkan kesan yang mendalam di hati benua tengah Gu Immortals.
Tapi Feng Jiuge berkata, kami akan mundur. Mengatakan ini, tanpa memberi kesempatan kepada makhluk abadi untuk mengajukan pertanyaan kepadanya, dia pergi dengan cara yang sangat rahasia, tidak meninggalkan jejak. Makhluk abadi saling memandang sejenak, sebelum mengikuti jejaknya dengan tenang. Kelompok itu berkumpul di suatu tempat yang jauh, saat para abadi bertanya kepada Feng Jiuge dengan bingung. Sebelumnya, penyergapan itu adalah ide Feng Jiuge. Sekarang setelah 3 jalur iblis Gu Immortals muncul, Feng Jiuge adalah orang pertama yang pergi. Kami memiliki kekuatan bersatu yang begitu kuat, apakah kami takut hanya pada 3 orang? Mundur tanpa bertarung, ini menodai reputasi 10 sekte besar kita di benua tengah. Pergi ke sana kemari, apa artinya dari itu semua? Gu Immortals semakin jauh dari tanah yang diberkati kolam giok, karena nada suara mereka juga semakin tidak bahagia, tetapi karena kekuatan Feng Jiuge, mereka tidak berkobar. Feng Jiuge melihat sekeliling saat dia mengatakan beberapa berita mengejutkan, perilisan memperoleh gunung Miniskule dan telah kembali ke tanah yang diberkati gunung bersalju untuk memulihkan diri, saya sudah mendapat berita, jalan lurus peringkat 8 Gu Immortal dari dataran utara, Yao Huang, telah melakukan perjalanan ke tanah yang diberkati gunung bersalju, untuk meminta gunung kecil dari leluhur tua Suehu. Apa? Ada masalah seperti itu? Apakah 2 peringkat 8 akan bertarung? Dataran utara benar-benar, peringkat 8 Gu Immortals hanya akan bertindak sebagai pencegah di benua tengah, tetapi hanya untuk gunung Miniskule, mereka benar-benar sangat aktif. Mereka benar-benar maniak pertempuran. Saat itu, selama kompetisi untuk Gunung Danghun, 10 sekte kuno besar kami di benua tengah hanya mengirim murid untuk bersaing memperebutkannya. Makhluk abadi berbicara di antara mereka sendiri saat ekspresi mereka berubah, mereka mencoba menyerap berita mengejutkan ini. Pada saat ini, Feng Jiuge tersenyum ringan, dia berkata, zombie abadi jalur kekuatan itu sangat waspada. 3 dewa jalan iblis dari tanah yang diberkati Snowy Mountain mungkin pion untuk menyelidiki kita, atau mungkin kekuatan di belakangnya yang mencoba menyelidiki kita. Jika kita mengejar umpan ini, maka akan jatuh ke dalam perangkap. Kita harus menuju ke tanah yang diberkati gunung bersalju dan melihat apakah ada kesempatan untuk memasukinya dan menangkap perilisan sebagai gantinya. Yang abadi semuanya tidak bisa berkata-kata. Tanah yang diberkati gunung bersalju, basis terkuat dari jalur iblis dataran utara, itu akan berada pada tingkat yang sama dibandingkan dengan salah satu pangkalan utama dari 10 sekte kuno besar di benua tengah. Keberanian Feng Jiuge luar biasa, dia benar-benar menargetkan gunung bersalju. Tanah yang diberkati gunung bersalju, puncak pertama. Leluhur tua Suehu sedang duduk di kursi besar, dia memegang gunung kecil di tangannya saat dia memutarnya sambil mengamatinya dengan cermat. Gunung kecil ini penuh dengan retakan, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Mayat ada di seluruh gunung, mereka adalah minimen, darah mengalir kemana-mana, yang selamat menangis kependihan, itu adalah pemandangan kesengsaraan. Ini tidak lain adalah Gunung Miniskule. Perilisan mengejar Gunung Miniskule dan bertarung melawan Miniman Gu Immortal, mereka menarik Gu Immortal lainnya yang menyerang, baik dari jalan lurus maupun iblis. Setelah pertempuran yang kacau, Miniman Gu Immortal hampir mati, dia melakukan perjalanan dengan Gunung Miniskule dan bergerak secara acak, pada akhirnya, itu ditangkap oleh Hei Loulan yang berada di pinggiran medan perang. Hei Loulan membunuh Miniman Gu Immortal dan mempertahankan harta karun ini dengan perilisan, mereka berjuang keluar dan melewati bahaya besar untuk kembali ke tanah yang diberkati gunung bersalju. Hal ini menyebabkan Gunung Miniskule berada dalam keadaan saat ini hampir hancur, suku Miniman di gunung juga menghadapi banyak korban. Ini gunung kecil. Pada saat ini, seorang wanita abadi berjalan keluar dari belakang. Dia dipanggil Lady Wan Shou, istri leluhur tua Suehu, dia memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, dan merupakan salah satu dari 4 jalur penyempurnaan paling terkenal Gu Immortals di dataran utara. Begitu dia muncul, tatapannya terpaku pada Gunung Miniskule, dia sangat tertarik dengan gunung legendaris ini. Istriku, apakah kamu mendapat keuntungan kali ini? Leluhur tua Suehu berbalik, bertanya dengan hangat saat dia melewati Gunung Miniskule kepadanya. Lady Wan Shou mengangguk, saya telah memahami semua prosedur untuk memurnikan keberuntungan yang menyaingi surga Gu,
tetapi untuk membiasakan diri dengan langkah-langkah itu, saya masih memiliki beberapa jalan untuk pergi. Saat dia mengatakan itu, dia menerima Gunung Miniskule dan mengamatinya dengan cermat. Di Gunung Miniskule, karena Miniman Gu Immortal telah meninggal, tidak ada pemimpin yang tersisa, Miniman yang masih hidup menggigil ketakutan saat mereka berdesak-desakan bersama. Raksasa, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Jangan makan aku punya terlalu sedikit daging, kamu tidak akan puas. Lady Wan Shou cantik dan anggun, dia memiliki mata yang menyilaukan, tetapi di mata Miniman, dia seperti monster besar, dia terlihat menakutkan. Lady Wan Shou melihatnya sebentar sebelum mengalihkan pandangannya dari Gunung Miniskule, dia tersenyum ringan, saudari Li San sangat beruntung. Dia adalah jalur kayu Gu Immortal yang juga mengolah jalan bumi. Setelah itu, karena dia memperoleh ikrar Gunung Gu Abadi, dia mengubahnya menjadi inti Gu Abadi dan menjadi jalur informasi Gu Abadi tanpa dasar yang kokoh. Faktanya, tanah yang diberkatinya masih merupakan tanah berkah jalan kayu, mengelola bunga dan rumput. Sekarang dia memiliki Miniman untuk membantunya, itu akan menjadi keuntungan besar baginya. Saudari Li San adalah anggota tanah yang diberkati gunung bersalju, sekarang Gunung Miniskule ada di tangan kita, itu membuktikan bahwa keberuntungan kita tumbuh, kita menjadi lebih makmur. Istriku, itu tidak benar. Leluhur tua Suehu menggelengkan kepalanya, justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwa keberuntungan kita menurun, saya ingin menyempurnakan keberuntungan yang menyaingi surga Gu, saya perlu menggunakan Ma Hong Yun sebagai bahan penyempurnaan utama. Dengan demikian, Fortune Rivaling Heaven menargetkan saya, menyebabkan saya menghadapi rintangan. Lihatlah gunung kecil ini, itu diambang runtuh, untuk memperbaikinya, saya harus membayar harga yang sangat mahal. Ini adalah keuntungan dari pemimpin ketiga kita, secara alami tidak bisa dilepaskan, dia pasti akan menghabiskan banyak sumber daya untuk itu. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi rencana saya untuk mengumpulkan bahan abadi. Kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri dengan membangkitkan keserakahan orang lain. Saat ini, dia memperoleh Gunung Miniskule tetapi itu menciptakan keributan dan menarik permusuhan. Masalah besar telah muncul, jalan yang benar adalah mengambil tindakan. Lihat, ini surat Yao Huang. Surat Yao Huang. Lady Wan Shou terkejut, dia dengan cepat melihat isinya. Dalam surat itu, Yao Huang berkata, Gunung Miniskule berada di tanah yang diberkati kolam giok, itu adalah milik suku Dongfang. Sekarang suku Dongfang dimusnahkan, dunia telah terguncang. Sebagai orang-orang dengan garis keturunan yang sama, sebagai keturunan yang mulia abadi matahari raksasa, Yao Huang meminta atas nama semua kekuatan jalan yang benar, untuk bernegosiasi dengan leluhur tua Suehu dan mengembalikan gunung kecil ke jalan yang benar. Dalam surat itu, Yao Huang sangat sopan, tetapi Lady Wan Shou tahu bahwa ini adalah sikap jalan yang benar, mereka selalu seperti ini, bahkan jika mereka memiliki kebencian atau dendam yang besar, mereka akan bertindak sopan di permukaan dan menjaga nada sopan dalam pidato mereka. Lady Wan Shou bisa merasakan sikap sombong Yao Huang dari surat itu, dia memandang leluhur tua Suehu dengan cemas, suamiku, kamu hanya punya 10 tahun atau lebih sampai kesengsaraan berikutnya, kamu tidak bisa bertarung dengan mudah. Jika sesuatu terjadi selama pertarungan dan Anda melukai inti asal Anda akan kehilangan fondasi Anda dan bahkan jika Anda berhasil memurnikan keberuntungan yang menyaingi surga Gu, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungan. Pada saat kesengsaraan Anda tiba, jika kerugian ini menyebabkan Anda gagal. Leluhur tua Suehu tertawa terbahak-bahak, istriku, kamu masih sama. Surat Yao Huang adalah salah satu cobaan saya, tetapi ini juga kesempatan, saya harus memanfaatkannya dan menghadapinya secara langsung. Leluhur tua Suehu berkata bahwa saat dia berhenti, ekspresinya berubah saat dia berkata dengan tegas, oh. Dia ada di sini, senang dia ada di sini. Lady Wan Shou mendongak, tatapannya menembus tanah yang diberkati Snowy Mountain menuju langit luar yang cerah di Northern Plains. Langit cerah, biru dan tidak berawan di atas tanah yang diberkati gunung bersalju, tetapi setelah Yao Huang tiba, auranya begitu megah sehingga angin dan awan menyapu langit, mewarnai langit oranye dan kuning. Suara Yao Huang tiba bahkan sebelum sosoknya bisa terlihat, teman lama Suehu, saya meminta pengertian Anda untuk berkunjung tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Suaranya bergema di seluruh area, menembus tanah yang diberkati gunung bersalju, menyebabkan puncak bersalju yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan akumulasi salju mengalir ke bawah. Beberapa puncak bersalju bahkan memiliki longsoran salju kecil. Hahaha. Leluhur tua Suehu tertawa terbahak-bahak saat dia terbang keluar dari tanah yang diberkati gunung bersalju ke langit, udara di belakangnya dipenuhi dengan energi es. Langit berubah, satu setengah bersinar dengan cahaya oranye sementara separuh lainnya ditolak dengan energi embun beku. Namun, tepat pada saat ini, gelombang awan tinta hitam pekat terbang dari barat. Awan tinta meresap dengan keras, dengan cepat menyebar ke seluruh langit, itu tidak kalah dari leluhur tua Suehu dan Yao Huang, dengan paksa menyebarkan wilayahnya di langit. Ekspresi Lady Wan Shou berubah dan hatinya tenggelam, berteriak, mengapa Tuan Surgawi Bai Zhu datang juga? Awan tinta, energi embun beku dan pancaran oranye meresap dengan kekuatan yang tak tertahankan saat mereka membagi langit di sekitarnya menjadi 3 bagian. Leluhur tua Suehu mencibir, Tuhan Surgawi, mengapa Anda di sini untuk bergabung dalam keributan daripada mengelola kekuatan Anda dengan benar? Tuan Surgawi Bai Zhu terbatuk sambil tertawa datar, teman lama Suehu, ini hanyalah gunung miniskule, bagaimana itu bisa menarik bagi Anda? Akan lebih baik jika kamu mengembalikannya ke jalan yang benar dan mencegah beberapa masalah. Ekspresi Lady Wan Shou menjadi gelap, dan jalan iblis Gu Immortals yang tinggal di tanah yang diberkati gunung bersalju memandang ke langit dengan napas tertahan. Tuan Surgawi Bai Zhu adalah bagian dari faksi pembudidaya tunggal, tetapi setelah pelelangan, dia telah bersiap untuk membangun kekuatan jalan yang benar. Saat ini, dia bekerja sama dengan Yao Huang, dan situasinya tidak terlihat baik untuk leluhur tua Suehu yang sendirian. Namun, pada saat berikutnya, leluhur tua Suehu mengangkat kepalanya dan tertawa keras, semangat gagah beraninya meledak, kalau begitu, kalian berdua bisa menyerang bersama, mari kita bertarung sebelum berbicara lebih lanjut. Mengatakan demikian, dia terbang ke langit dengan suara keras dan langsung merobek dinding ki angin surgawi, memasuki surga putih. Peringkat 8 Gu Immortals memiliki kekuatan yang sangat besar dan menakutkan sehingga sulit bagi lingkungan sekitar untuk menahan kemarahan mereka. Biasanya, ketika mereka bertarung, mereka diam-diam akan setuju untuk memasuki 9 langit yang tak terlupakan untuk menghindari menyebabkan bencana pada makhluk hidup di permukaan. Temanku, karena kamu memiliki minat seperti itu, maka aku akan menemanimu. Tatapan Yao Huang melintas saat dia mengikuti leluhur tua Suehu. Tuan Surgawi Bai Zhu linglung sejenak sebelum tersenyum pahit, karena teman lama Suehu bersikeras, maafkan saya atas tindakan saya berikut. 3 Gu Immortal peringkat 8 memasuki surga putih, tak lama kemudian, ledakan bergema dari langit. Ketiganya telah memulai pertarungan di surga putih. Seseorang berseru ini di antara Gu Immortals benua tengah. Mereka masih belum mencapai tanah yang diberkati gunung bersalju dan berada jauh dari jauh. Saat ini, saat mereka melihat ke langit, mereka bisa melihat ruang berputar di jangkauan yang luas, awan tinta meresap, energi es putih bertiup dan cahaya oranye memenuhi langit. Ledakan itu seperti kilat di langit, tidak pernah berakhir dan bisa membuat hati pendengar bergetar. Cepat, manfaatkan perjuangan mereka untuk memasuki tanah yang diberkati gunung bersalju. Feng Jiuge memandang dengan tatapan tegas sebelum dengan cepat menariknya, cahaya tajam melintas melewati matanya. Benua tengah Gu Immortals menarik napas dalam-dalam, orang-orang ini terampil dan berani, setelah mendengar perintah Feng Jiuge, mereka merasakan kegembiraan dan kegugupan yang telah lama ditunggu-tunggu, mereka semua meningkatkan kecepatan mereka. Melolong. Di tengah rute mereka, mereka tiba-tiba mendengar teriakan binatang kuno yang sunyi datang dari langit. Benua tengah Gu Immortals dengan cepat menghindarinya. Ini adalah sisa anjing surgawi. Makhluk abadi menatap kosong, mengenali binatang kuno yang sunyi ini. Boom! Anjing surgawi yang tersisa jatuh ke tanah seperti meteor, menghancurkan kawah besar, ia berjuang untuk sementara waktu sebelum berubah menjadi tidak bergerak. Bahkan sisa anjing surgawi ini dipukuli dari surga putih. Bagaimana kekuatan peringkat 8 bisa begitu ganas? Hanya dampak dari pertempuran yang bisa menyebabkan sisa anjing surgawi ini mati dengan kematian yang menyedihkan. Hati-hati, peringatan itu baru saja dipanggil ketika hujan es mulai turun ke langit. Hujan es ini seperti puncak pegunungan kecil, menghujani sekelilingnya, energi beku mereka menusuk tulang,
makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya membeku sampai mati, dan Gu Immortal benua tengah juga tidak bisa berbuat apa-apa selain membuat jalan memutar. Retak. Tiba-tiba, petir menghantam dari langit, melewati sudut pakaian Old Oracle. Old Oracle mengeluarkan jeritan menyedihkan saat dia dengan cepat menjauh dari petir yang menyilaukan. Hampir setengah dari tubuhnya hilang, dan dia langsung terluka parah, hampir mati. Setelah beberapa saat Gu Immortals benua tengah semakin dekat ke tanah yang diberkati gunung bersalju, angin dingin bertiup, hampir seolah-olah meniup jiwa mereka keluar dari tubuh fisik mereka. Semakin tinggi kultivasi Gu Immortals, semakin besar kesenjangan antara setiap peringkat. Hanya ada perbedaan dunia antara peringkat 8 dan peringkat 7, sejak zaman kuno, karakter yang bisa bertarung melawan peringkat 8 dengan kultivasi peringkat 7 sangat langka. Selama beberapa tahun terakhir ini, benua tengah yang besar memiliki satu karakter seperti itu, Feng Jiuge. Benua tengah Gu Immortals ditiup dari sisi ke sisi, dan hampir tidak bisa mempertahankan penyembunyian mereka, tetapi ekspresi mereka tidak terlihat. Bagus. Semua tanda-tanda ini menunjukkan Gu Immortal peringkat 8 Northern Plains memiliki kekuatan pertempuran yang mungkin sedikit melampaui peringkat 8 di benua tengah. Benua tengah memiliki lebih banyak peringkat 8 Gu Immortals daripada dataran utara. Di 5 wilayah, dataran utara memiliki peringkat 8 Gu Immortal paling sedikit. Ini karena seringnya pertempuran di dataran utara, di antara 5 wilayah, Gu Immortals dari dataran utara memiliki tingkat kematian tertinggi. Di dataran utara, mereka yang bisa mengukir jalan darah melalui rintangan, berdiri di puncak dan membangun pijakan mereka di peringkat 8, secara alami bukan orang biasa. Semuanya adalah juara, tidak mungkin hanya mencapainya melalui keberuntungan. Hanya kerusakan tambahan dari pertempuran di surga putih yang bisa membuat Gu Immortals benua tengah dalam kesulitan yang canggung. Old Oracle telah memulihkan tubuhnya setelah nyaris lolos dari kematian, tetapi ekspresinya masih membawa keterkejutan yang tidak percaya saat dia bergumam, bagaimana ini mungkin? Aku sebenarnya tidak bisa memprediksi petir ini. Tatapan Bu Fei Yan goyah saat dia bertanya-tanya, jika dia berada di tempat Old Oracle, bisakah dia melarikan diri dari petir itu dengan kemampuan gerakannya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, apakah kita masih melanjutkan? Chen Zhenqi menatap ke langit, yang sekarang telah menjadi seperti kain compang camping yang telah ditambal dengan jahitan berkali-kali. Teknik yang terjerat satu sama lain karena mereka menutupi area dari semua ukuran, beberapa memiliki awan gelap yang mendidih, beberapa memiliki angin dingin, beberapa memiliki petir, dan beberapa memiliki hujan es. Itu benar-benar pemandangan seperti akhir dunia. Gu Immortal benua tengah ini bukanlah ahli biasa dan memiliki wawasan yang luar biasa. Mereka dapat melihat bahwa area kecil ini benar-benar diubah oleh tanda Dao, beberapa dipenuhi dengan tanda Dao jalur es, beberapa dengan tanda Dao jalur petir, beberapa jalur angin, dan beberapa dari jalur jiwa. Mereka berjarak kurang dari 1000 li dari tanah yang diberkati gunung bersalju, tetapi jarak ini sangat berbahaya, dipenuhi dengan jebakan yang menyeramkan dan fatal. Ini adalah kesenjangan antara peringkat 7 dan peringkat 8. Tanda Dao di masing-masing area tunggal ini lebih dari apa yang kita miliki setelah kultivasi pahit. Hidup dan mati berada di luar kendali seseorang, sudah berapa lama sejak aku memiliki perasaan seperti itu? Terlalu berbahaya, tidak ada gunanya membuang hidup kita hanya untuk menangkap seseorang. Benua tengah Gu Immortals mulai mengumumkan niat mereka untuk mundur. Hanya Feng Jiuge yang tetap tidak tergerak saat dia terus bergerak maju, tatapannya tenang seolah-olah dia tidak bisa melihat bahaya di sekitarnya. Benua tengah Gu Immortals merasakan hati mereka bergetar ketika mereka melihat Feng Jiuge dalam keadaan ini. Orang ini benar-benar mengerikan, mampu bertarung peringkat 8 dengan kultivasi peringkat 7. Aku biasanya tidak bisa merasakannya, tapi sekarang setelah aku memikirkannya, Feng Jiuge benar-benar menakutkan. Tidak, bahkan jika dia bisa bertarung dengan peringkat 8, itu hanya untuk sementara waktu. Begitu identitas kita terungkap dan 3 Gu Immortal peringkat 8 menyerang kita, kematian kita pasti. Orang ini, Feng Jiuge, menghadapi kematian dengan acuh tak acuh, bergerak maju dengan berani. Aku hampir melupakan asal-usulnya sebagai orang dari jalan iblis, dia hanya beralih ke jalan lurus nanti.
Benua Tengah Gu Immortals mengikuti di belakang Feng Jiuge, mengomunikasikan niat untuk mundur dengan tatapan mereka, tetapi karena reputasi mereka dan nama sekte mereka, mereka tidak dapat mengatakannya dengan keras dan ingin orang lain mengatakannya terlebih dahulu. Itu menjadi lebih sulit untuk menanggung setiap menit dan detik yang berlalu. Tepat ketika mereka merasa canggung, Feng Jiuge, yang memimpin, tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangannya di belakangnya, berhenti. Gu Immortals dengan cepat berhenti dan melihat Feng Jiuge mendongak dengan ekspresi serius. Mereka mengikuti pandangannya ke arah langit, di mana segala macam kekuatan masih menjerat dan memukul mundur satu sama lain. Gu Immortals yang memiliki kemampuan untuk melakukannya mengaktifkan pembunuh abadi bergerak untuk melihat melampaui penghalang ini, ke dalam pemandangan di dalam surga putih. Gu Immortal ini segera berteriak kaget. Di dalam surga putih, di mana 3 peringkat 8 telah bertarung, tidak ada lagi jalan buntu, sebaliknya, leluhur tua Suehu berada di atas angin. Energi es yang besar menekan pancaran oranye Yao Huang sampai ditarik dengan erat, dan membuat awan tinta Tuan Surgawi Bai Zu mundur. Saya tidak menyangka leluhur tua Suehu memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat, bertarung sendirian melawan 2, namun dia telah meraih kemenangan dalam waktu sesingkat itu. Feng Jiuge menghela nafas, ekspresinya kagum dan menyesal. Mundur. Kesempatan itu hilang, dia segera terbang tanpa ragu-ragu. Gu Immortal lainnya sudah ingin mundur, pada saat ini, mereka dengan cepat mundur dari area berbahaya ini tanpa berbicara. Tuan Surgawi Bai Zu akhirnya tidak tahan lagi, berkata, teman lama Suehu memiliki metode yang luar biasa, saya telah belajar banyak. Kami telah kalah. Yao Huang juga berkata tak lama kemudian, keadaan dataran utara saat ini sedang bergejolak, teman lama Suehu, sekarang bukan waktunya untuk menentukan pemenang dan pecundang. Karena Anda mengincar Gunung Miniskule, kami bisa melupakan saran saya sebelumnya. Sampai kita bertemu lagi. Yao Huang masih bertekad untuk mempertahankan reputasinya. Leluhur tua Suehu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada tak kenal ampun, kalian berdua ingin datang dan pergi sesuka hatimu, untuk apa kamu menganggapku? Ketika dia selesai berbicara, langit dan bumi mulai bergetar, tanah bergetar dan gunung bergetar. Energi es yang tak ada habisnya turun, menyapu semua rintangan, langit menjadi cerah tanpa lagi angin dingin dan badai petir. Di pegunungan sekitarnya yang sangat besar, tanah langsung tertutup lapisan es dan salju. Suhu turun dengan cepat, tanah membeku seolah-olah dataran utara telah kembali ke musim dingin yang dingin dari musim semi yang hangat. Boom, boom, boom. 3 ledakan bergema dari langit. Gema bergemuruh di seluruh dunia, memekakkan telinga seperti penguasa guntur yang berteriak di samping telinga seseorang. Penyembunyian Gu Immortals benua tengah terangkat dari serangan ini dan tubuh mereka terhuyung-huyung. Selain Feng Jiuge, telinga semua orang berdarah, gendang telinga mereka pecah. Pergi, cepat pergi. Semua waren terkuras dari wajah Gu Immortals, niat pertempuran di dalam mereka jatuh ke jurang karena mereka hanya berkonsentrasi untuk terbang menjauh. Ada juga gempa bumi besar di tanah yang diberkati gunung bersalju. Energi purba berfluktuasi dengan cepat, dan Gu Immortals di dalamnya menggigil saat tubuh dan pikiran mereka menderita guncangan hebat. Setelah beberapa lama, tanah berangsur-angsur stabil. 6 puncak gunung tanah yang diberkati gunung bersalju setengah hancur, ada celah besar di tanah, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang ditanam dan disimpan di tanah yang diberkati dihancurkan. Namun, Gu Immortal tanah yang diberkati gunung bersalju memerah karena kegembiraan, mata mereka bersinar terang. Mereka melihat jauh di mana sosok laki-laki tinggi turun perlahan dari langit. Leluhur tua Sue, Hu. Dari atasnya, bubuk sebening kristal putih bersih menyebar bersama angin. Feng Jiuge melihat kembali pemandangan ini, pupil matanya melebar saat dia bergumam, bubuk surga belah, bahkan surga putih terbelah. Gunung bersalju yang diberkati Gu Immortals, bagaimanapun, sangat gembira saat mereka terbang keluar dari tanah yang diberkati dan membuat salam. Bawahan ini menyambut leluhur tua. Sekarang, perdebatan tentang siapa peringkat 8 terkuat di dataran utara, telah diselesaikan. Nenek moyang tua memiliki kekuatan tak ada habisnya, yang terbesar di dataran utara. Yao Huang dan Tuan Surgawi Bai Zu harus mundur dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Jalur iblis Gu Immortals berhenti satu demi satu di udara, dan hanya Lady Wan Shou yang bergerak lebih dekat.
Sayang, dia berbicara dengan hangat dengan ekspresi bangga yang juga mengandung kekhawatiran. Yakinlah, saya memiliki keraguan, tetapi Tuan Surgawi Bai Zhu dan Yao Huang juga memiliki kekhawatiran mereka sendiri. Keduanya mendambakan surga saingan keberuntungan dan tidak ingin saya berhasil menyempurnakannya. Aku mengalahkan mereka berdua, sekarang mari kita lihat siapa di dataran utara yang punya nyali untuk mengganggu pekerjaanku. Leluhur tua Suehu terkekeh dan melanjutkan, hanya saja aku merobek langit ke langit putih di atas, dan harus merepotkanmu untuk memperbaikinya. Jika tidak, binatang buas dan binatang sunyi kuno akan turun dari celah. Meskipun mereka tidak mengancam, mereka akan menjadi gangguan yang terus-menerus. Lady Wan Shou santai setelah memastikan suaminya baik-baik saja. Dia menusuk dada lebar leluhur tua Suehu dan berkata dengan nada tak berdaya, "Oh kamu." Leluhur tua Suehu melawan dua musuh sendirian, mengalahkan kolaborasi Yao Huang dan Tuan Surgawi Bai Zhu. Pertempuran ini mengguncang dataran utara. Informasi menyebar seperti angin, seluruh dunia Gu Immortal dataran utara menjadi kacau karenanya. Selain itu, karena benua tengah Gu Immortals melihat ini secara langsung, informasi memasuki benua tengah, memperingatkan banyak pemimpin dari 10 sekte kuno besar benua tengah. Mereka dengan cepat mengukir nama leluhur tua Suehu dalam-dalam di benak mereka. Beberapa hari kemudian, benua tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal. Peri Lisan dan Hei Loulan berkunjung, membawa informasi langsung bersama mereka. Fang Yuan memegang jalur informasi ini Vanagu saat dia menutup matanya, seolah-olah dia berada di tanah yang diberkati gunung bersalju, dia melihat dari sudut pandang Peri Lisan. Di langit, pemandangan tiga ahli hebat peringkat 8 yang bertarung dapat dilihat. Dari awal hingga akhir, gerakan mereka megah dan megah, pikirannya linglung saat dia menonton. Meskipun jaraknya jauh, dan ketiganya bertarung jauh di surga putih, tetapi hanya dari mata telanjang, orang bisa merasakan kekuatan yang mengesankan dari peringkat 8. Di antara Gu Immortals, semakin tinggi kultivasinya, semakin besar perbedaannya. Antara peringkat 6 dan 7, ada beberapa elit yang sesekali bisa melawan peringkat 7. Antara peringkat 7 dan 8, perbedaannya sangat besar, seperti jarak antara langit dan bumi. Untuk melawan peringkat 8 dengan tingkat kultivasi peringkat 7, secara keseluruhan sejarah manusia, itu sangat jarang. Pada peringkat 9, kekuatan seseorang sendiri bisa mendominasi dunia, tidak ada lawan yang tersisa, satu tak terkalahkan, yang terkuat di langit dan bumi. Peringkat 8 Gu Immortals bukanlah pertandingan peringkat 9, mereka akan selalu kalah telak, tidak pernah ada pengecualian. Melihat pemandangan ini 3 kali, Fang Yuan mengembalikan cacing Gu ke Peri Lisan, matanya menjadi jelas ketika dia membukanya. Fang Yuan telah mengantisipasi kekuatan besar leluhur tua Suehu, dalam ingatan kehidupan sebelumnya, benua tengah telah kalah dalam beberapa pertempuran besar karena dia bahkan membunuh beberapa peringkat 8 dari benua tengah. Kali ini, dengan mengamati pertempuran secara pribadi, Fang Yuan telah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi dataran utara. Jalan lurus Northern Plains memiliki 2 peringkat 8 Gu Immortals, mereka adalah Yao Huang dan Pangeran Feng Xian. Dalam hal reputasi, Yao Huang memiliki jalan tertinggi di jalan yang benar, sementara Pangeran Feng Xian terkait dengan benua tengah, dia adalah mata-mata terbesar yang disembunyikan benua tengah di dataran utara. 88 gedung yang sejati runtuh, tanah yang diberkati istana kekaisaran hancur, dataran utara dalam turbulensi, pengaturan yang telah dibuat oleh Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa dengan susah payah dihancurkan. Dengan pecahnya adat istiadat yang mapan dan persaingan untuk Immortal Gu, jalan yang benar dan iblis masuk ke dalam pertempuran yang intens, kebencian baru tumpang tindih dengan dendam lama satu demi satu. Meskipun Qin Bai Sheng mengadakan pelelangan, para abadi hanya sibuk memproses keuntungan mereka saat ini, setelah beberapa saat, konflik mereka hanya akan meningkat. Dari kehancuran tanah yang diberkati istana kekaisaran, jalan lurus Northern Plains paling menderita, sementara jalan iblis sebenarnya memiliki manfaat besar. Selama ini, pengaturan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa adalah untuk menetapkan tujuannya tentang monarki turun-temurun. Jalan lurus dataran utara juga merupakan garis keturunan Huang Jin, mereka sangat menekan jalan iblis dan pembudidaya tunggal. Sekarang 88 gedung yang sejati runtuh,
jalan iblis dan pembudidaya tunggal telah kehilangan tekanan besar pada mereka. Baik itu di kehidupan saya sebelumnya atau kehidupan saat ini, Tuan Surgawi Bai Zhu hanya menciptakan kekuatan supernya setelah tanah yang diberkati istana kekaisaran dihancurkan. Dia adalah Gu Immortal peringkat 8 tetapi dia tidak memiliki garis keturunan Huang Jin, bahkan dia takut dengan tekanan gabungan dari semua kekuatan super garis keturunan Huang Jin. Tuan Surgawi Bai Zhu ingin membangun kekuatan yang benar, dia membutuhkan hubungan yang baik dengan Yao Huang dan yang lainnya, sambil menghindari jalan iblis, dia perlu menunjukkan bukti di mana dia berdiri. Jadi, ketika Yao Huang menuntut Gunung Miniskule, dia harus pergi bersamanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa leluhur tua Suehu akan begitu galak, benar-benar mengalahkan kombinasi dia dan Yao Huang. Bagi leluhur tua Suehu, menyempurnakan keberuntungan peringkat 8 yang menyaingi surga Immortal Gu sangat menarik perhatian, banyak orang yang mendambakannya, tidak ada kekuatan jalan lurus yang menginginkannya berhasil. Terutama setelah runtuhnya gedung 88 yang sejati, kekuatan benar bahkan lebih curiga dan waspada terhadap jalan iblis, mereka takut mereka bangkit. Tapi leluhur tua Suehu membutuhkan banyak sumber daya untuk memurnikan keberuntungan yang menyaingi surga Immortal Gu. Dia mengirim jalur iblisnya Gu Immortals kemana-mana untuk mengumpulkan bahan abadi, ini menyebabkan banyak konflik terjadi, dan itu hanya akan terus meningkat, menciptakan lebih banyak permusuhan dan rintangan. Leluhur tua Suehu memutuskan untuk bertarung sekarang. Motif terbesarnya adalah untuk mengirim gelombang pencegahan ke dunia Gu abadi dataran utara, untuk membersihkan rintangan untuk memurnikan keberuntungan yang menyaingi surga Gu abadi. Situasi Northern Plains awalnya suram dengan banyak arus bawah, itu seperti gunung berapi yang siap meledak. Sekarang leluhur tua Suehu telah mengalahkan Yao Huang dan Tuan Surgawi Bai Zhu pada saat yang sama, itu akan berdampak besar. Dia hanya menyapu rintangan di depannya, melompati titik pertempuran skala besar antara jalan lurus dan jalan iblis, membawa jalan iblis ke posisi kekuatan besar, menekan jalan yang benar. Pada hari-hari berikutnya, jalan iblis di dunia Gu Immortal Northern Plains akan sombong, sementara jalan yang benar akan menundukkan kepala. Ini adalah akibat dari pertempuran ini, itu mempengaruhi seluruh wilayah. Fang Yuan sudah tua dan bijaksana, dia bisa melihat situasinya dengan jelas. Peringkat 6, meskipun mereka telah melampaui alam fana, mereka hanya tingkat bawah Gu Immortals. Peringkat 7 adalah pilar kekuatan utama. Peringkat 8 biasanya tidak bergerak gegabah, setiap tindakan mereka, bahkan jika tidak disengaja, akan menyebabkan dampak dan pengaruh yang sangat besar. Untuk rangkaian acara apapun, setiap peringkat 8 Gu Immortal adalah trendsetter. Peringkat 6 dan peringkat 7 hanya bisa mengikuti aliran utama peristiwa. Kapan saya juga bisa menjadi karakter yang begitu penting? Seseorang yang bisa mendikte aliran. Fang Yuan tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Baiklah, Fang Yuan, kami di sini kali ini untuk membawa apa yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan transaksi. Sekarang, saya menyampaikan semuanya kepada Anda. Peri Lisan berbicara. Dia membawa Fang Yuan, sekelompok ulat sutra raksasa teratai putih Gu dan sejumlah besar pemikiran bintang Gu. Ternyata, tanah yang diberkati gunung bersalju tahu tentang lokasi tanah yang diberkati Dongfang Changfan setelah dia meninggal karena Fang Yuan memberi mereka detailnya. Dongfang Changfan telah mengalami kepemilikan dan dihidupkan kembali, karena dia baru saja menjadi abadi. Tidak peduli seberapa tinggi aperture abadinya, akan ada sedikit sumber daya di dalamnya. Setelah Dongfang Changfan meninggal, tanah yang diberkati terbentuk sebagai satu entitas utuh. Dalam hal pertahanan, itu jauh lebih unggul daripada tanah yang diberkati publik. Jika roh tanah terbentuk, itu mungkin dipenuhi dengan kebencian terhadap Fang Yuan, atau memiliki obsesi untuk membalas dendam pada Fang Yuan. Selain itu, mengingat kekuatan yang menyelidiki latar belakang Fang Yuan, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk membersihkan jiwa Immortal Gu. Jadi, melalui Peri Lisan, dia meminjam pasukan gunung bersalju untuk mencapai tujuannya. Nilai tanah yang diberkati sangat besar, Peri Lisan dan Fang Yuan memiliki kesepakatan, Fang Yuan akan memberikan informasi dan memberitahunya lokasi tanah yang diberkati, pada dasarnya memberikan tanah yang diberkati ini kepada Peri Lisan. Sebagai imbalannya, dia menginginkan ulat sutra raksasa teratai putih Gu di dalam, serta Gu berpikir bintang biasa. Adapun Gu abadi,
Fang Yuan telah belajar dari jiwa Dongfang Changfan bahwa mereka semua telah meledak sendiri. Fang Yuan memperoleh ulat sutra raksasa teratai putih Gu dan mengendalikan kegembiraannya. Setelah melihat sejumlah besar pemikiran bintang Gu, lebih dari 50.000 di antaranya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam dirinya lagi, itu terlihat di matanya. 50.000 bintang ini mengira Gu datang begitu saja pada waktu yang tepat. Itu benar-benar bantuan tepat waktu. Peri Lisan mengamati ekspresinya dan terbatuk, berkata, "Selamat Fang Yuan, sekarang, kamu mendapatkan hasil maksimal dari kehancuran suku Dongfang. Bagaimanapun, Anda memperoleh jiwa Dongfang Changfan, ini bukan hanya warisan jalan kebijaksanaan yang lengkap. Rahasia Dongfang Changfan dalam mengelola tanah yang diberkati memiliki nilai yang sangat besar. Selain itu, kamu telah memperoleh banyak sumber daya di dalam tanah yang diberkati kolam giok juga." Saat Peri Lisan mengatakan ini, dia tidak menyembunyikan kecemburuannya. Karena aliansi gunung bersalju belum berakhir, anggota aliansi harus mengatakan yang sebenarnya. Fang Yuan tidak menyembunyikan apapun tentang masalah mendapatkan jiwa Dongfang Changfan. Dia tidak bisa menyembunyikannya. Ada banyak jejak dan petunjuk yang tersisa yang dapat menyimpulkan kebenaran. Fang Yuan memutuskan untuk memberi tahu Peri Lisan dan Hei Loulan tanpa menyembunyikan apapun. Pada saat ini, dia berkata, "Peri, kamu memperoleh gunung Miniskule. Itu adalah item yang tercatat di dalam kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari, nilainya tidak kalah dengan apa yang aku peroleh. Kamu tidak perlu berbicara sanjungan seperti itu, kamu memiliki gunung Danghun, kamu tidak membutuhkan gunung kecil. Hehe, kita semua tahu di dalam diri kita bahwa Anda adalah pemenang terbesar dari ini. Selain itu, tentang gunung Miniskule." Peri Lisan tersenyum pahit, "Saya di sini untuk meminta bantuan, saya di sini untuk meminta bantuan." Ekspresi Fang Yuan berubah serius, "Saya mendengarkan." Ternyata Peri Lisan dan suku Dongfang telah membuat kesepakatan, sebagai sekutu, mereka tidak bisa saling menyerang. Tetapi untuk memperjuangkan gunung Miniskule, Peri Lisan kembali pada perjanjian ini selama proses. Meskipun Peri Lisan hanya masuk ke jalur informasi beberapa saat setelah menjadi Gu Immortal, dia telah membuat persiapan jika dia tidak punya pilihan selain melanggar perjanjian, dia telah meminta seseorang untuk menggunakan gerakan pembunuh abadi jalur waktu padanya. Efek dari gerakan pembunuh jalur waktu ini adalah memungkinkan Peri Lisan untuk melanggar perjanjian aliansi, reaksi dan kerusakan darinya akan terhenti untuk jangka waktu tertentu sebelum diaktifkan. Suku Miniman Miniskule Mountain hanya sekutu dengan Dongfang Changfan, mereka bukan milik suku Dongfang. Meskipun demikian, reaksi melanggar perjanjian masih sangat parah. Peri Lisan awalnya terluka parah, dia tidak percaya diri untuk menanggung reaksi ini. Dengan demikian, Hei Loulan memikirkan ide bagus untuk Peri Lisan. Awalnya, Peri Lisan dan Dongfang Changfan membuat perjanjian menggunakan ikrar Gunung Gu, mereka telah menggunakan Gunung Miniskule untuk itu. Jika Gunung Miniskule dihancurkan, kesepakatan itu akan gagal, tidak akan ada serangan balik. Tetapi jika Gunung Miniskule dihancurkan, risiko Hei Loulan dan Peri Lisan itu bukan solusi yang dapat diterima. Ide Hei Loulan adalah, setelah Gunung Miniskule dihancurkan, ketika efek gerakan pembunuh jalur waktu hilang, setelah reaksi berakhir, mereka akan meminta Bai Yunseng untuk menggunakan lanskap seperti sebelumnya untuk menyembuhkan gunung. Pada saat itu, Gunung Miniskule akan kembali ke keadaan semula, meskipun Peri Lisan masih akan memiliki perjanjian dengan suku Dongfang, selama dia tidak melanggarnya lagi, itu akan baik-baik saja. Peri Lisan akan dapat menghindari reaksi dari perjanjian saat memperbaiki Gunung Miniskule. Adapun mengapa mereka harus bertanya kepada Fang Yuan, itu karena Peri Lisan dan Hei Loulan tahu bahwa antara Fang Yuan dan Bai Yunseng, Fang Yuan adalah pemimpinnya. Fang Yuan tersenyum, dia setuju, ini ide bagus, saya bersedia membantu. Adapun pembayarannya, kita bisa mendiskusikannya secara rinci. Peri Lisan melihat senyum Fang Yuan dan hatinya tenggelam, dia berpikir, ini dia. Dia tahu betapa kejamnya Fang Yuan, dia pasti akan menderita kerugian besar di sini, dia tersenyum pahit saat dia mengangguk. Hei Loulan yang berada di sampingnya tampak siap, dia berbicara sekarang, Fang Yuan, jika saya tidak salah, tanah yang diberkati Hu Immortal Anda akan mengalami bencana duniawi, bukan?
Bagaimana dengan ini? Saya akan tinggal di sini untuk mempertahankan tanah yang diberkati Hu Immortal dan melawan bencana. Itu bisa menjadi pembayaran untuk meminta Bai Yun Seng menyembuhkan gunung Miniskule, bagaimana? Fang Yuan adalah orang yang cerdik, dia segera menggelengkan kepalanya, nilai kedua layanan ini sama sekali tidak setara. Bagi kalian berdua, lanskap Bai Yun Seng seperti sebelumnya adalah suatu keharusan. Dalam kasus saya dapat sepenuhnya mengalami bencana duniawi sendirian. Selain itu, leluhur tua Suehu saat ini tinggal di tanah yang diberkati gunung bersalju sekarang, dan Anda, Hei Loulan, bukan anggota tanah yang diberkati gunung bersalju, Anda adalah orang luar, Anda tidak dapat tinggal di sana lagi. Dengan alasan bencana duniawi, Anda dapat bersembunyi di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal saya bahkan belum meminta sewa kepada Anda, tetapi Anda sebenarnya ingin menggunakan ini sebagai pembayaran untuk bantuan Bai Yun Seng. Fang Yuan mengekspos posisi canggung Hei Loulan. Hei Loulan tidak malu-malu, dia tertawa, terus berdebat dengan Fang Yuan. Keduanya berdebat secara verbal, sampai beberapa saat kemudian, mereka mencapai kesepakatan, Hei Loulan akan tinggal di tempat Fang Yuan untuk saat ini, menyumbangkan kekuatan Qi tanpa kompensasi apapun. Nyali yang dihasilkan Gu selama periode ini tidak akan memiliki bagian Hei Loulan. Pada saat yang sama, ketika tanah yang diberkati Hu Immortal menghadapi bencana duniawi, Hei Loulan perlu membantu dan mempertahankannya bersama Fang Yuan. Setelah transaksi ini selesai, Peri Lisan tidak ingin pergi, dia berbicara dengan Fang Yuan mengenai materi abadi. Fang Yuan memperoleh bahan abadi yang tak terhitung jumlahnya dalam pelelangan, Peri Lisan ingin membelinya untuk menangani misi leluhur tua Suehu untuk mendapatkan bahan abadi. Setelah Peri Lisan memperoleh gunung Miniskule, leluhur tua Suehu hanya meminjamnya untuk melihatnya, dia tidak mengambilnya darinya. Setelah leluhur tua Suehu mengalahkan 2 peringkat 8, status tanah yang diberkati gunung bersalju meningkat pesat, reputasinya telah melonjak ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Leluhur tua Suehu memanggil Peri Lisan, menggunakan alasan bahwa dia telah bertindak untuk melindungi gunung Miniskule dari Yao Huang, dia memintanya untuk meningkatkan kontribusinya, dia memberinya banyak misi untuk mengumpulkan bahan abadi. Keadaan Peri Lisan saat ini sangat canggung, dia baru saja mendapatkan gunung Miniskule, meskipun dia meminta bantuan Bai Yun Seng untuk menyembuhkan gunung Miniskule dan menghemat biaya besar, dia masih terluka parah. Awalnya, dia memiliki banyak tabungan karena janji Gunung Gu, dia cukup kaya. Tetapi dengan mendanai Hei Loulan secara intensif, tabungannya perlahan habis, dan pada titik ini, dia kehabisan. Kultivasi satu orang menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak mudah. Banyak Gu Immortal tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil, pendapatan mereka tidak sesuai dengan pengeluaran mereka hanya dapat menawarkan layanan mereka dan bepergian kemana-mana. Bahkan jika mereka memiliki sumber pendapatan, seringkali ada pendapatan dan kerugian dalam perdagangan. Hal-hal seperti janji Gunung Gu dan perdagangan Gu Nyali sangat langka dan unik, bagaimana mereka bisa diminta begitu luas. Yang terpenting, ada kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, setiap kali terjadi, banyak sumber daya dan kerja keras akan dihancurkan. Bahkan jika Gu Immortal selamat dari kesengsaraan surgawi atau bencana duniawi, ketika mereka melihat lubang abadi mereka dalam kondisi buruk, mereka akan merasakan kesedihan yang kuat. Peri Lisan sangat berani, selain menghidupi dirinya sendiri, dia bahkan membantu Hei Loulan. Hei Loulan tidak memiliki sumber pendapatan, mereka berdua memiliki kebutuhan besar untuk kultivasi, dia menafkahi mereka berdua. Tapi tidak peduli seberapa besar tekadnya, keuangannya mulai berkurang. Selain benda material seperti batu esensi abadi dan bahan abadi, Peri Lisan masih memiliki banyak hal lain. Banyak informasi berharga yang sangat berharga. Peri Lisan memiliki jaringan yang besar, dia adalah pengumpul informasi tingkat atas. Bahan abadi Fang Yuan dimaksudkan untuk digunakan dalam konvensi jalur penyempurnaan, tetapi dia memiliki sejumlah besar dari mereka, tidak apa-apa untuk menjual beberapa padanya. Fang Yuan mengangguk, tetapi dia meminta langkah pembunuh abadi dari Peri Lisan. Dia telah menginginkan gerakan pembunuh abadi ini selama berabad-abad, sekarang adalah kesempatan untuk memerasnya, Fang Yuan harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik.
Peri Lisan mendengar permintaan Fang Yuan dan tahu itu akan datang, dia merasa sangat pahit. Tetapi keadaan lebih kuat dari manusia, bahkan jika Peri Lisan tidak mau, apa yang bisa dia lakukan? Waktu membantu keberuntungan. Ini adalah nama gerakan pembunuh abadi yang diminta Fang Yuan dari Peri Lisan. Gerakan pembunuh abadi ini menggunakan keberuntungan waktu Immortal Gu sebagai intinya, untuk mencuri umur orang lain dan meningkatkan keberuntungan diri sendiri untuk sementara. Fang Yuan telah memperoleh keberuntungan waktu Immortal Gu dari Peri Lisan sebelumnya. Dia ingin menggunakan inci waktu Gu sebagai pengganti umur untuk mengaktifkan keberuntungan waktu Gu abadi, tetapi hasilnya adalah kegagalan. Inci waktu dan waktu keberuntungan Immortal Gu, meskipun mereka dapat digunakan bersama, yang pertama dihabiskan terlalu intensif. Kemudian, Fang Yuan ingin menyimpulkan gerakan pembunuh abadi untuk mengurangi pengeluaran inci waktu Gu. Tapi dia masih gagal. Meskipun dia bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan dan mendapatkan inspirasi tak terbatas, dia memiliki terlalu sedikit pikiran di benaknya, itu tidak cukup. Ingatan mengira Gu dan Gu berpikir jahat masih disempurnakan, tetapi pengeluarannya lebih besar daripada produksi, dia memiliki sedikit penyimpanan. Bahkan jika dia memiliki cukup pemikiran, tingkat pencapaian jalur waktu Fang Yuan terlalu rendah, ada sedikit harapan untuk mendapatkan kesuksesan. Tapi Fang Yuan tahu bahwa Peri Lisan memiliki gerakan pembunuh abadi sejak awal, ia menggunakan keberuntungan waktu Immortal Gu sebagai intinya. Jika dia bisa menggunakannya dengan baik, itu adalah sumber pendapatan yang tidak kalah dengan janji Gunung Gu. Dengan demikian, Fang Yuan menggunakan kesempatan yang sangat langka ini untuk meminta gerakan pembunuh abadi ini. Setelah mendapatkannya, dia memeriksanya dan merasa penasaran, dia bertanya kepada Peri Lisan, dari mana kamu mendapatkan gerakan pembunuh ini? Saya tidak dapat menjawabnya. Ekspresi Peri Lisan dingin, suasana hatinya buruk. Fang Yuan memanfaatkan situasi itu, tetapi dia harus meminta bantuannya, dia hanya bisa menyerah. Konsep gerakan pembunuh ini sangat akrab, apakah itu dari seorang pembudidaya tunggal di dataran utara, Zhou Yezi. Orang ini sangat terkenal selama Perang Kacau Lima Wilayah. Dia awalnya adalah seorang pembudidaya terpencil yang tidak peduli dengan urusan duniawi, tetapi ketika dataran utara dan benua tengah Gu Immortals bertempur dalam pertempuran besar, pertempuran berlangsung ke daerah tempat dia tinggal, menyebabkan dia marah dan langsung menangkap 3 Gu Immortal di tempat. Northern Plains memintanya untuk bertarung, dia menolak, tetapi karena mereka berada di sisi yang sama, dia menggunakan gerakan pembunuh jalur waktu di Gu Immortals Northern Plains, untuk melindungi hidup mereka. Gerakan pembunuh ini memiliki nama yang aneh, sangat pendek, hanya satu kata, tidak lama kemudian, itu menyebar ke 5 wilayah, dan Fang Yuan telah mendengar. Namanya yang terkenal di kehidupan sebelumnya, itu disebut penundaan. Efek dari gerakan pembunuh adalah menunda kerusakan, menyisakan waktu bagi Gu Immortals untuk menemukan cara untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Misalnya, Gu Immortal yang memiliki penundaan yang digunakan padanya tidak akan mati karena pukulan fatal, kerusakan akan ditunda untuk jangka waktu tertentu sebelum diterapkan. Dengan demikian, Gu Immortal akan memiliki kesempatan untuk mencari bantuan. Selama periode ini, Gu Immortal dapat melarikan diri untuk mendapatkan waktu untuk memulihkan diri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia juga bisa terbang ke sekutunya dan mencari bantuan. Jika itu adalah situasi kematian tertentu, dia bisa menyerahkan sumber daya kultivasinya kepada keturunannya di suku, dan menempatkan tanahnya yang diberkati di tempat terpencil untuk tidak memberi musuh-musuhnya keuntungan apapun. Meskipun Gu Immortals dataran utara memiliki kekuatan pertempuran yang esar, jumlah mereka lebih sedikit daripada benua tengah. Benua tengah membuat langkah pertama, mereka membuat pengaturan dan membunuh sekelompok Gu Immortal dataran utara terlebih dahulu, menyebabkan dataran utara dirugikan, menghadapi kekalahan dari waktu ke waktu. Tetapi munculnya penundaan sangat mengurangi korban dataran utara, itu sangat mempengaruhi situasi pertempuran. Pada akhirnya, dataran utara dan benua tengah berada dalam kebuntuan, rencana benua tengah untuk menyerang dan menjatuhkan dataran utara dengan cepat dihancurkan. Jika itu benar-benar Zhou Yezi, maka kemampuan Peri Lisan untuk menunda kerusakan perjanjian aliansi akan menjadi penundaan langkah pembunuh. Saya benar-benar tidak bisa mengabaikan koneksi Peri Lisan,
dia benar-benar bisa mendapatkan pembudidaya tunggal ini untuk membantu, saya ingin tahu berapa harga yang dia bayar. Fang Yuan merasa bahwa tebakan ini sangat mungkin. Di antara Gu Immortals, ada banyak yang menyembunyikan kehadiran mereka tidak bepergian, berperang, atau menghadiri pertemuan, mereka biasanya tinggal dalam pengasingan dan berkultivasi. Banyak orang tidak akan dikenal dunia setelah kematian mereka, bahkan jika mereka memiliki pencapaian yang mencengangkan. Misalnya, pemilik Starry Sky Grotto Heaven, ketika dia masih hidup, dia menyembunyikan dirinya sangat dalam dan tidak memiliki banyak reputasi, hanya sampai Starry Sky Grotto Heaven terungkap, tingkat kultivasinya yang tinggi terungkap. Ada cukup banyak Gu Immortal seperti itu. Mereka hadir di antara peringkat 6, peringkat 7, dan bahkan peringkat 8. Setidaknya, Fang Yuan tahu bahwa ada lebih dari 5 peringkat 8 Gu Immortal di dataran utara, hanya saja mereka menyembunyikan diri. Fang Yuan juga memikirkan Purple Mountain True Monarch, Gu Immortal misterius ini tidak menunjukkan dirinya bahkan sekalipun selama perang kacau 5 wilayah. Dia tidak bisa tidak tergerak, berpikir dalam hati, sungai yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke sungai, jumlah pahlawan dan juara di dunia ini tidak ada habisnya. Dari awal hingga akhir, perilisan tidak mengungkapkan informasi apapun tentang Zhou Yezi. Transaksi ini, meskipun dia membayar harga tinggi, tetap berhasil, dia telah mencapai tujuannya. Perilisan membawa bahan abadi kembali ke tanah yang diberkati gunung bersalju. Untuk periode waktu berikutnya, dia akan memulihkan diri dari luka-lukanya, dan menyelesaikan masalah perjanjian aliansi. Dia juga harus mencari tahu tentang metode untuk membesarkan Miniman, untuk mendapatkan manfaat maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Sementara itu, Hei Loulan tetap di belakang. Fang Yuan membawanya saat mereka terbang, dalam waktu singkat, mereka mencapai tujuan mereka. Keduanya melihat ke bawah dari atas, mereka melihat bawah di tanah yang subur dan hijau dengan tumbuh-tumbuhan, ada 3 struktur hitam abu-abu yang sangat besar. Ini adalah 3 sarang batu di tanah yang diberkati Hu Immortal. Sarang batu memiliki kamar yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, setiap kamar memiliki setidaknya 1 pria berbulu, mereka menyempurnakan Gu terus-menerus, dengan cara yang tertib. Ini adalah ide lini produksi yang dipinjam dari bumi, menghasilkan basis penyempurnaan Gu besar yang dibuat. Membagi prosedur penyempurnaan cacing Gu menjadi lusinan langkah, atau bahkan ratusan, dan membuat setiap pria berbulu bertanggung jawab atas setiap langkah, tidak hanya resep Gu yang bisa dirahasiakan, keakraban pria berbulu akan lebih tinggi, tingkat keberhasilan dan kuantitas penyempurnaan Gu akan lebih tinggi. Di sarang batu, ersak Gu sedang diproduksi. Tentu saja, ada ledakan di sarang batu, bisa ringan atau serius, api bahkan bisa pecah, karena pria berbulu ditelan api, menangis kesakitan. Tapi jeritan dan tangisan tidak akan pergi ke ruangan lain dan mengganggu penyempurnaan dari pria berbulu lainnya. Setiap ruangan memiliki metode kedap suara yang sempurna, tidak hanya gangguan yang diminimalkan, pria berbulu juga dicegah untuk berkomunikasi, ini membuat mereka lebih mudah dikendalikan, mereka tidak punya pilihan selain menyempurnakan Gu. Penyempurnaan Gu membawa risiko, pada kenyataannya, itu memiliki bahaya yang sama dengan pertempuran. Setelah ledakan terjadi karena kecelakaan, ruangan itu akan dipenuhi dengan cacing Gu yang memuntahkan air untuk menghilangkan api, atau untuk menyembuhkan luka-luka. Ketika penyempurnaan Gu gagal, pria berbulu yang menderita serangan balik akan beruntung jika mereka selamat. Harga untuk kegagalan dalam beberapa kasus adalah kematian. Dalam kasus lain, otak mereka mungkin layu, mereka mungkin menjadi gila, mereka mungkin menjadi cacat, tidak dapat menyempurnakan Gu lagi. Fang Yuan akan menyembuhkan luka ringan. Tetapi jika mereka terluka parah dan menjadi sayuran, harga untuk merawat mereka akan terlalu tinggi, Fang Yuan akan meninggalkan dan mematikan mereka. Bersambung.